Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Pagi ini kita akan belajar bahasa Indonesia. Tema teks eksplanasi kompleks. Tujuan pembelajaran kita hari ini, pertama, saya harap kalian mampu menginterpretasi teks eksplanasi kompleks yang saya jelaskan nanti. Kemudian yang kedua, saya harap kalian mampu menulis teks eksplanasi kompleks. Lanjut. Menginterpretasi teks eksplanasi kompleks adalah kegiatan menafsirkan eksplanasi sehingga teks tersebut mudah dipahami. Menginterpretasi bisa juga diartikan memberikan penilaian, penghargaan terhadap karya atau teks tersebut. Menginterpretasi teks dimaksudkan untuk mengetahui langkah-langkah yang terdapat dalam teks tersebut, baik secara teknis maupun kandungan isinya. Nah, menelaah teks tidak hanya berhenti pada pemaknaan teknis, tetapi kita harus pahami juga secara menyeluruh. Caranya menelaah isi dengan menggunakan kata kunci. Misalkan menjelaskan rangkaian, kemudian memaparkan hubungan kausalitas, dan yang terakhir diurutkan secara kronologis. Nah, yang pertama ini menjelaskan rangkaian peristiwa apa saja yang terjadi yang ada dalam teks tersebut. Kemudian memaparkan hubungan kausalitasnya. Kausalitasnya itu adalah sebab akibat. Nah, kalau misalnya ada sebabnya, berarti dia akan nantinya memunculkan akibat. Begitu pula ada akibat, pastilah ada sebabnya. Nah, ini yang dimaksud dengan kausalitas atau sebab akibat. Kemudian diurutkan secara kronologis. Yang dimaksud dengan secara kronologis ini adalah urutan kejadian atau urutan peristiwa. Nah, misalnya kalau terjadi hujan, urutan kronologisnya seperti apa? Apakah tiba-tiba saja hujan, tidak ada awan, tidak ada angin, atau bagaimana? Nah, seperti itu kronologisnya, ya. Kemudian kita lanjut di teks eksplanasi itu tadi ringkasannya, ya. Jadi rangkaian peristiwanya seperti apa, kemudian hubungan kausalitasnya seperti apa, dan kronologisnya seperti apa. Ini singkatan dari ringkasan dari apa yang saya jelaskan tadi. Nah, kemudian perhatikan teks eksplanasi berikut. Nah, fotosintesis adalah suatu proses biokimiai pembentukan zat makanan karbohidrat yang dilakukan oleh tumbuhan, terutama tumbuh-tumbuhan yang mengandung zat hijau, zat hijau daun atau klorofil. Selain tumbuhan berklorofil, makhluk hidup non-klorofil lain yang berfotosintesis adalah alga dan beberapa jenis bakteri. Organisme ini berfotosintesis dengan menggunakan zat hara, karbon dioksida, dan air serta bantuan energi cahaya matahari. Nah, kemudian organisme fotosintesis ini disebut fotoutotrof karena mereka dapat membuat makanannya sendiri. Pada tanaman,
pada tanaman alga dan cyanobacteria, fotosintesis dilakukan dengan memanfaatkan karbon dioksida dan air serta menghasilkan produk buangan oksigen. Fotosintesis sangat penting bagi semua kehidupan aerobik di bumi. Hal ini karena selain untuk menjaga tingkat normal oksigen di atmosfer, fotosintesis juga merupakan sumber energi bagi hampir semua kehidupan di bumi. Nah, ini contoh teks eksplanasi, silahkan kalian nanti baca sendiri, cerna sendiri di video ini. Saya hanya membacakan sepintas. Kemudian setelah Anda membaca teks tersebut, cobalah Anda menginterpretasi, menafsirkan apa saja yang ada dalam teks tersebut. Nah, ini penjelasannya ya. Nah, istilah-istilah apa saja yang ada dalam teks tersebut. Kemudian artikanlah istilah-istilah tersebut. Nah, istilah-istilah tersebut itu misalkan saya kasih contoh ya. Fotosintesis artinya apa? Nah, itu. Klorofil artinya apa? Kayak seperti itu ya. Selanjutnya silakan kalian tafsirkan sendiri. Kemudian di bagian 2 merupakan istilah di bidang ilmu pengetahuan apa teks tersebut. Nah, yang tadi itu berhubungan dengan ilmu apa? Nah, ilmu pengetahuan apa ya? Kemudian peristiwa apa saja yang terjadi dalam teks tersebut. Nah, peristiwanya apa saja? Kemudian apakah ada hubungan kausalitas dalam teks tersebut? Sebutkan. Kalau memang pendapat kalian ada, silahkan disebutkan. Kalau tidak, ya berikan alasan. Nah, selanjutnya bagaimana urutan waktu dan kejadiannya? Urutan waktu dan kejadiannya seperti apa? Nah, dan yang terakhir, buatlah kesimpulan atas interpretasi Anda. Yang dimaksud adalah interpretasi Anda adalah pendapat sendiri ya. Kalau pendapatnya Anda hanya beberapa paragraf atau beberapa kalimat, ya itu adalah pendapat kalian. Tapi jangan menggampangkan sesuatu. Silahkan dibaca teks tersebut kemudian tafsirkan berdasarkan pengetahuan kalian ya. Kemudian menulis teks eksplanasi kompleks. Nah, tujuan menulis teks eksplanasi kompleks adalah untuk menuangkan ilmu pengetahuan yang memiliki suatu proses dan rangkaian peristiwa. Nah, jadi menuangkan pengetahuan kita, proses terjadinya sesuatu itu atau rangkaian peristiwa itu seperti apa. Nah, karena biasanya orang hanya jago bicara, tetapi ketika disuruh menulis susah untuk menulis. Nah, artinya kalian ini diberi tugas untuk melatih supaya muncul penulis-penulis muda. Nah, muncul penulis-penulis muda yang dapat diperhitungkan nanti ya. Kemudian ini pengetahuan tersebut dapat berupa pengetahuan alam, pengetahuan sosial, kemudian pengetahuan budaya, pengetahuan agama, dan pengetahuan hukum dan politik. Nah, kalau alam berarti ini yang menyangkut dengan proses terjadinya ya, proses gejala alam ya. Nah, ini gejala sosial yang dibawa, proses terjadinya sesuatu lah. Nah, kemudian langkah-langkah menulis teks eksplanasi. 1. Menentukan tema. Jadi
sebenarnya apapun yang kita ingin tulis, kita harus dulu menentukan temanya. Karena ketika kita tidak menentukan tema, itu kita hanya menulis, ya menulis begitu saja, tidak mempunyai arah dan tujuan yang jelas. Tetapi karena ada tema yang menjembatani kita, ada tema yang membatasi kita, jadi tulisan itu memberikan roh atau efek tertentu. Karena menulis itu mempunyai tujuan yang jelas, dan menulis itu adalah kreativitas bahasa, ya. Kreativitas bahasa artinya kalau kita tidak melatih, maka tidak akan pernah muncul, tidak akan pernah kita bisa. Nah, jadi menulis itu bukan suatu bawaan lahir, atau bukan apalagi suatu keahlian tertentu, tetapi dia butuh latihan, karena menulis itu bagian daripada keterampilan berbahasa. Nah, yang dimaksud dengan keterampilan, keterampilan itu kan muncul karena adanya latihan. Nah, latihan yang berdarah-darah atau profesional, berlatih dan memaksimalkan sesuatu, dan akhirnya memberikan suatu hasil yang luar biasa. Kemudian membuat kerangka. Yang kedua, bacalah berbagai sumber yang berkaitan dengan teks yang akan ditulis. Jadi tulisan itu hidup dan seolah-olah memang luar biasa atau hebat tulisan itu kalau sumbernya banyak. Tetapi kita bisa melihat orang yang bisa menulis, orang yang hebat menulis, orang yang mampu menulis adalah orang-orang yang hebat, yang luar biasa cara membacanya. Jangan salah, Soekarno itu adalah pembaca yang luar biasa. Gus Dur, pokoknya tidak terlepas dari membaca. Orang sering mengistilahkan membaca adalah jendela untuk melihat dunia luar. Jadi kalau misalnya kita tidak membaca, apa yang bisa kita tulis? Selain tulisan itu, tulisan yang seolah-olah tidak berharga atau tidak sama sekali berharga, karena ya miskin referensi. Nah, olehnya itu bagi kalian adalah penulis pemula, pelajar, haruslah banyak membaca, jangan banyak bermain, utamanya main game atau gadget. Nah, itu mempengaruhi dari kemalasan kita. Kemudian membuat kerangka. Jadi kerangka ini adalah proses awal untuk kita menulis, mempermudah. Istilah simpelnya mempermudah kita menulis. Dengan adanya kerangka, mengarahkan tulisan kita apa yang ingin ditulis. Tulisan yang tidak mempunyai kerangka, maka dia lahir secara prematur dan tidak mempunyai tujuan yang jelas. Tetapi tulisan yang mempunyai kerangka, maka itu adalah tulisan yang lebih daripada setengah. Nah, apalagi kalau kita sudah tulis kerangka, sudah dibuat kerangka baru kita tulis, nah sudah sempurna. Jadi kerangka itu adalah 60% ketika kita menulis. Catatlah istilah-istilah yang perlu untuk digunakan. Jadi ketika kita membaca suatu referensi yang ingin kita tulis, yang menyangkut dengan tema yang kita tulis, kita setidaknya mengerti istilah-istilah tersebut. Ya, siapkan kamus, atau sekarang HP dilengkapi dengan fitur-fitur canggih. Downloadlah kamus KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, EYD, atau Kamus Istilah Bahasa Indonesia. Pokoknya yang bisa menunjang pengetahuan kalian. Nah, setelah itu buatlah urutan peristiwa, kronologi, hubungan kausalitas dengan skema.
Jadi itu tadi saya sudah terangkan di awal, buatlah suatu skema-skema yang mana skema itu ada saling terkait antara yang satu dengan yang lainnya. Nah, itu yang paling penting. Nah, ini ya contoh kerangka urutan peristiwa fotosintesis. Nah, seperti ini. Oh, fotosintesis ini seperti ini, ada energi atau matahari, oksigen dikeluarkan oleh tumbuhan, klorofil membentuk glukosa dan karbon dioksida. Buatkan kerangka-kerangka begitu. Kemudian ada air. Nah, ini bagaimana kalian membuat kerangka ini kemudian menulis. Nah, ini membutuhkan daya kreativitas dan nalar yang tinggi atau imajinasi. Kemudian referensi. Nah, yang terpenting adalah referensi. Ada imajinasi tetapi imajinasinya liar, tidak bisa digunakan. Mau diapakan imajinasi ini di dalam kepala kita, dia tidak bisa. Karena imajinasi itu, yang mampu menjinakkan imajinasi itu adalah membaca. Kalau kita tidak pernah mengasah membaca, imajinasi itu liar, seperti anjing yang galak. Nah, seperti anjing yang galak. Nah, kita punya kepala, tetapi kita nanti dibenturkan sendiri dengan kepala itu. Nah, seperti itu. Jadi, imajinasi itu adalah ibarat anjing yang galak. Nah, yang bisa menjinakkan adalah membaca. Nah, pengetahuan. Nah, pengetahuan, jadi seperti itu. Nah, kemudian ini ada lagi yang tadi. Kalau itu tadi contoh pertama, ini contoh kedua seperti ini. Nah, buatlah apalagi tuh diagram seperti ini. Misalnya air urutannya seperti apa. Pokoknya tetapi ini lagi-lagi opsional ya, lagi-lagi opsional. Setiap orang punya gaya tersendiri untuk menulis, tetapi ini adalah pengetahuan awal, jembatan awal kalian. Nah, bisa saja kalian jauh lebih hebat dari saya, bisa saja jauh lebih hebat dari saya menemukan teknik-teknik baru melalui ini ataupun di luar sana. Jadi jangan pernah membatasi diri, jangan juga pernah menafsirkan bahwa guru saya hebat. Tidak. Nah, yang hebat itu adalah diri Anda sendiri, yang mana Anda siap berlatih dan menempuh cara-cara yang bagus. Nah, cara-cara yang bagus ya membaca, kemudian banyak bertukar pikiran. Pendengar yang baik, dia akan menjadi pembicara yang baik. Nah, pembicara yang baik, itu karena dia adalah pembaca yang baik. Tetapi kadang-kadang penulis yang baik, dia tidak bisa berbicara. Begitu pula sebaliknya, orang yang bisa berbicara ya belum tentu bisa menulis. Nah, keterampilan kedua itu menulis dengan berbicara. Kalau Anda miliki luar biasa. Ini ya. Kemudian ini catatlah istilah seperti fotosintesis, klorofil, kloroflas, kemudian stomata, karbon dioksida, oksigen, glukosa. Lalu di bagian kedua, jabarkan urutan peristiwa tersebut secara kronologis dengan hubungan sebab akibat. Misalnya proses dimulainya penyerapan air oleh akar atau pohon. Proses dimulainya penyerapan air dari akar ke pohon itu seperti apa. Karena kalau kita manusia
ambil pipet atau ambil sendok kita langsung minum misalkan. Tetapi tumbuhan ini butuh proses tersendiri, yang mana karena dia adalah makhluk yang tidak bergerak, dalam arti yang statis di tempat itu, ya dia punya cara tersendiri untuk hidup di alamnya dia. Begitu pula di alam kita. Mulailah menulis. Nah, ini ya. Jadi silahkan kalian memulai menulis, dan jangan pernah merasa, oh saya tidak bisa, tulisan saya jelek, saya tidak akan pernah bisa jadi penulis, pokoknya banyak alasan. Itu kalau orang yang mempunyai banyak alasan, berarti ciri-ciri orang yang gagal. Nah, mulailah berbuat. Nah, kalau tidak pernah kita mencoba, apa yang mampu kita nilai? Apa yang mampu kita ukur? Jadi dengan mencoba kita mampu mengukur sampai di mana keberhasilan kita, dan kalau gagal ya apa sebabnya. Tetapi kalau tidak pernah mencoba sama sekali, ya selesai. Ya itu orang yang benar-benar gagal total. Nah, setelah itu buatlah sebuah tulisan eksplanasi kompleks dengan mengikuti langkah-langkah kepenulisannya, itu yang tadi sudah saya terangkan. Ya, jadi cukup sampai di sini dulu ya. Saya harap kalian menonton video ini dari awal sampai terakhir, dan mudah-mudahan Anda paham semua materi saya. Sampai di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.